Assalamualaikum sahabat pelangi buku. Saatnya kita buka buku. Kali ini berjudul Anakku, Jangan Sekutukan Tuhanmu. Buku ini ditulis oleh Muhammad Yasir Elsi. Buku ini berisi kisah terbaik penguat iman. Apa saja judulnya? Lalu seperti apa dalamnya? Nah, kita buka yuk. Tapi sebelum buka buku, jangan lupa ini buku Anakku Jangan Sekutukan Tuhanmu yang dicetak tahun 2014. Penulisnya masih bertuliskan Uwais Ramadan Elsi. Sekarang sudah jadi nama asli, Muhammad Yasir Elsi. Dalamnya seperti ini. Jadi ada 48 kisah terbaik, ditulisnya pendek-pendek, dan di setiap akhir cerita ada seperti hikmah yang disampaikan untuk memudahkan anak mengerti apa isi dari cerita yang disampaikan. Kalau ini kan buku lama, cetakan tahun 2014. Nah, kalau buku baru, cetakan tahun 2021, layoutnya juga baru, lebih fresh, lebih bagus. Nah, seperti ini. Kita baca yuk. Judul pertama, Sujudlah hanya kepada Allah. Apakah kamu tahu Salman Al-Farisi radhiyallahu an? Beliau seorang sahabat Nabi yang berasal dari negeri Persia. Persia sekarang berada di wilayah Iran. Pada perang Khandaq, Salman radhiyallahu an pernah mengusulkan kepada Nabi agar dibuat sebuah parit untuk menghadang orang-orang kafir. Masya Allah, ternyata usulan itu sangat jitu. Nabi Muhammad dan kaum muslimin mengalami kemenangan. Salman radhiyallahu an begitu mengagumi dan menghormati Nabi Muhammad. Nah, suatu waktu Salman radhiyallahu anhu bertemu Nabi Muhammad di kota Madinah. Ketika melihat orang yang dikagumi datang, Salman radhiyallahu anhu segera membungkuk lalu sujud untuk menghormati Nabi. Namun Nabi Muhammad segera menegurnya dengan berkata, "Ya Salman, la tasjuduli usjudli hayyalladzi la yamutu." Wahai Salman, janganlah kamu sujud di hadapanku. Engkau hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati selamanya. Dari peristiwa ini, Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang hendak disembah di muka bumi ini. Hormatilah manusia dengan wajar, sebab manusia bukanlah Tuhan. Sujud hanya diperintahkan hanya untuk kepada Allah. Cerita kedua berjudul Pohon Murbai, Pesan Ketauhidan. Suatu hari, sekitar 17 ahli fikir mendatangi Imam Asy-Syafi'i dan bertanya, "Wahai Imam, apa bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada?" Imam Syafi'i menjawab, coba kalian perhatikan daun murbai. Bukanlah rasanya satu, warnanya satu, baunya satu, dan tabiatnya satu. Namun, jika dimakan ulat, ulat itu mengeluarkan benang sutra. Jika dimakan lebah, lebah itu mengeluarkan madu. Jika dimakan kambing, kambing itu menjadi daging dan susu. Jika dimakan kijang, akan menghasilkan minyak wangi. Imam Syafi'i melanjutkan,
Lalu, siapakah gerangan yang menjadikan semua itu? Bukankah daun murbai itu penciptanya satu? Para ahli pikir pun terkagum-kagum. Engkau sangat benar, wahai imam. Engkau telah memberi penjelasan yang mengagumkan. Saat itu juga mereka pun memeluk Islam. Dari sini kita belajar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat hebat. Allah ciptakan sesuatu dari satu tumbuhan dengan rasa, warna, dan bentuk yang tidak sama. Dia juga menciptakan alam raya, matahari, bulan, bintang, laut, dan darat dengan sangat indah. Hanya Allah yang dapat melakukan itu semua. Yuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita loncat ke judul cerita nomor 9. Kehebatan orang ikhlas. Suatu hari Anas bin Malik sangat susu menyimak hikmah-hikmah yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Anas mendengar Nabi Muhammad menuturkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, lalu menghamparkannya, menciptakan gunung-gunung kokoh dan menancapkannya, para malaikat terkaget-kaget. Duhai Rob, adakah yang lebih hebat penciptaannya dari gunung? Tanya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya ada, yaitu besi. Malaikat terus bertanya, ya Rob, adakah yang lebih hebat penciptaannya dari besi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya ada, yaitu api. Malaikat kembali bertanya, ya Rob, adakah yang lebih hebat penciptaannya dari api? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya ada, yaitu air. Malaikat bertanya, ya Rob, adakah yang lebih hebat penciptaannya dari air? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya ada, yaitu angin. Malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah yang lebih hebat penciptaannya dari angin? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya ada, yaitu anak keturunan Nabi Adam yang berinfak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Nah, rahasia kekuatan anak saleh itu ada pada keikhlasannya. Setan juga takut untuk menggoda orang yang ikhlas. Dalam cerita yang tadi, orang yang berinfak secara diam-diam jauh lebih hebat dari gunung, besi, api, air, dan angin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Nah, selain beberapa cerita tadi yang sudah dibacakan, masih banyak lagi cerita-cerita bagus. Jika dibandingkan dengan cetakan tahun 2014, buku yang sekarang ini tahun 2021 lebih banyak penyempurnaan kalimat. Jadi lebih enak untuk dibacanya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan kepenasarannya tentang isi dari buku ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menyediakan buku-buku terbaik untuk Bu Hati. Wassalam.